Perkenalkan, nama saya Diani Makani. Saya berasal dari tingkat 2 PAK semester 4. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh administrasi atau yang dikenal dengan Bapak Administrasi, yaitu Henry Fayol. Saya akan menjelaskan tentang biografi dari Bapak Administrasi tersebut. Henry Fayol adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis. Fayol adalah salah satu kontributor paling yang berpengaruh dalam konsep manajemen dan ilmu administrasi modern. Beliau kelahiran tanggal 29 Juli 1841 di Istanbul, Turki. Jadi dia tuh aslinya orang Prancis, tapi dia lahirnya di Istanbul, Turki. Dan beliau meninggal pada tanggal 19 November 1925 di kotanya tersebut atau asalnya tersebut, itu di Prancis. Dan dia mempunyai pasangan hidup, yaitu istrinya sendiri yang bernama Dalade Céleste Marie Sow, yang kelahiran pada tanggal 1875 dan beliau meninggal pada 1917. Beliau sendiri menempuh pendidikan di sekolah École des Mines de Saint-Étienne yang pada tahun 1860. Dan Fayol adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dan konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Nah, peninggalan Fayol yang terkenal adalah 5 fungsi utama manajemen, yaitu yang pertama adalah merencanakan, yang kedua mengorganisasi, yang ketiga memerintah, yang keempat mengkoordinasi, dan yang terakhir adalah mengontrol. Nah, Henry Fayol ini adalah bapak teori modern, manajemen industri dan administrasi, yang mendapatkan penghargaan karena membuat prinsip-prinsip dasar manajemen secara struktur, kemudian memperoleh gelar insinyur. Nah, dia mengembangkan prinsip-prinsip manajemen dan teori manajemen umum dan menerbitkan dalam bentuk buku dalam bahasa Perancis, Administration Introduced et General, pada tahun 1916. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1929. Nah, Henry Fayol menyatakan bahwa semua organisasi memerlukan proses atau fungsi rasional yang sama. Henry Fayol, seorang ahli teori manajemen dan administrasi yang berasal dari Prancis, memperkenalkan kurang lebih 14 prinsip manajemen dalam bukunya yang berjudul Administration Industrial et General. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Nah, pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi sehingga output atau hasil kerja karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. Dan yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Jadi para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi suatu hal yang perlu diingat, wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Makin besar wewenangnya, makin besar pula pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, disiplin atau disiplin. Nah, disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Namun, setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya. Kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dan yang keempat itu adalah kesatuan komando atau unity of command. Nah, berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawannya yang bersangkutan akan sulit membedakan prioritasnya. Nah, hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya. Dan yang kelima, ada kesatuan arah atau unity of direction. Nah, karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu keenam,
mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau subordination of individual interest to general interest. Nah, kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. Yang ketujuh, kompensasi yang adil atau remuneration. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksud ini dapat berupa finansial maupun non-finansial. Nomor 8, sentralisasi atau centralization. Nah, menurut Fayol sendiri, seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang, bukan sentralisasi penuh ataupun desentralisasi penuh. Hal ini dikarenakan sentralisasi penuh, complete centralization akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi, sedangkan desentralisasi akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan. Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang kesembilan, rantai scalar atau scalar chain. Rantai scalar adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Dan yang ke-10 ada tata tertib atau order. Tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Dan yang ke-11 adalah keadilan atau equality. Manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan harus ditegakkan secara adil sehingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik. Ke-12, stabilitas kondisi karyawan atau stability of tenure of personnel. Mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Dan yang ke-13 adalah inisiatif atau inisiatif. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan, tentu harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Dan yang ke-14, semangat kesatuan atau esprit de corps. Dalam prinsip esprit de corps ini, manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim. Oke guys, demikian video singkat dari biografi tokoh administrasi atau Bapak Administrasi Henry Fayol dan 14 prinsipnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, thank you.